terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Yakinlah, negara pasti menang. Negara tidak boleh kalah menghadapi aksi premanisme. Anda pasti tahu persis, itu adalah pernyataan yang muncul berkaitan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 karena adanya kerumunan massa di Petamburan dan Megamendung. Sebenarnya, akan lebih kuat jika yang digunakan adalah diksi negara pasti menang ketimbang negara tidak boleh kalah. Negara memang pasti menang menghadapi aksi premanisme. Mustahil negara dapat dikalahkan oleh aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang, sekuat apapun kelompok tersebut. Tidak ada kelompok atas nama apapun yang dapat mengalahkan negara. Takkan pernah ada dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang hal itu. Terjadinya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di DKI Jakarta dan Jawa Barat berakibat pemecatan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya, Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Gubernur kedua provinsi ini pun sudah dipanggil kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh Bareskrim Mabes Polri. Di Jakarta, terjadinya kerumunan massa di Petamburan juga membuat sejumlah orang lainnya kehilangan jabatan. Di antaranya adalah seorang kepala dinas, wali kota Jakarta Pusat, Kapolres Jakarta Pusat, dan Camat Tanah Abang. Mereka pun dinilai bersalah. Memang tidak pernah terbayangkan bahwa penanganan masalah pandemi virus corona di Indonesia akan menjadi serunyam ini. Bayangkan, rumah kediaman Ibunda Menko Politik Hukum dan Keamanan Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur didatangi sekelompok orang yang sedang marah. Mereka berteriak-teriak menentang rencana pemeriksaan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab oleh pihak kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri pasti bertindak berdasar hukum. Mewakili negara, polisi memang wajib menegakkan hukum, termasuk dalam menangani masalah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jajaran Polri tentu tidak boleh kendur menghadapi tantangan di lapangan, apalagi ngeper atau keder, dan itu mustahil terjadi. Menghadapi situasi seperti yang terjadi di Petamburan misalnya, kita berharap polisi dapat mengambil langkah-langkah yang perlu atau menggunakan istilah kepolisian sendiri. Polisi dapat melakukan tindakan yang tegas dan terukur bahwa tidak ada seorang pun yang mengharapkan jatuhnya korban. Itu sudah pasti. Masyarakat percaya bahwa polisi sekarang profesional, modern, dan terpercaya promoter.
Oleh karena itulah, masyarakat dengan sendirinya juga yakin benar aparat kepolisian sebagai penegak hukum dapat mengatasi masalah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, serta di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Penegakan hukum tentu saja harus dilakukan secara proporsional, tidak lebay berlebihan. Mereka yang sadar akan pentingnya penegakan hukum di negara yang berdasar hukum ini pastilah akan tidak ragu-ragu memberikan dukungan kepada jajaran Polri. Sementara itu, tidak ada salahnya jika Polri pun mewaspadai kemungkinan adanya orang-orang atau pihak-pihak yang mencoba ingin mengail di air keruh, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kita sudah lelah berbulan-bulan menghadapi tingkah virus corona. Oleh karena itu, kita berharap tidak ada yang bertingkah pongah seakan-akan paling gagah plus berani di negeri ini.